Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat pencinta Al-Qur'an yang tergabung di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat yang lain kita peroleh setiap hari dan tidak kita bisa hitung banyaknya. Oleh karena itu, marilah kesyukuran kita itu suatu hal yang wajib kita lakukan agar kita nikmat-nikmat itu akan ditambah atau nikmat yang ada akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita terdabur surah Al-An'am ayat 153. Surat ini tadi sudah dijelaskan secara gramatika di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Bapak Ibni Yasril. Alhamdulillah kita sudah mendapat penjelasan dan diskusi dengan teman-teman, terutama Pak Hadil, membuat kita menjadi lebih terbenakkan sehingga kosakata kita akan bertambah. Baiklah, saya bacakan tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Zalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'u subulu fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Zalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian itu dia diperintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Kita lihat dari penggalan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sungguh ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dalam surah Fatihah ayat 6 Allah menjelaskan kepada kita, inna ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Fatihah ayat 6. Jalan yang lurus adalah jalan hidup yang benar sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian dilanjutkan jalan surah Al-Fatihah ayat 7. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang engkau beri nikmat, bukan jalan yang mereka dimurkai, bukan pula jalan yang mereka sesat. Maka Allah berfirman juga dalam surah Al-Baqarah ayat 142 bagian akhir, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang
kehendaki kepada jalan yang lurus berdasarkan kesiapan untuk menerima petunjuknya. Sebagian dari Al-Baqarah peserta tuh 142 intisari ayat. bukan itu, Kemudian dalam surah arti kata per Al-Baqarah kata. ayat Kalau 213 Allah kata per berfirman, kata dia mengundang apa yang sudah "Wahadallahu allazina dijelaskan. amanu wa lima Hanya talafu sebenarnya fihim intisari minal yang diminta haqqi intisari bi'izni. dari ayat Wallahu terakhir. la yahdi Nanti man baru yasha'u dihubungkan ila dengan ayat siratim lain. mustaqim." Tak Al-ayat. ada peserta tak? Maka Dari dengan 200 kehendaknya tadi Allah tak. memberi Lepas tiba petunjuk di Pak kepada Saifah orang yang turun beriman drastis tentang paruh. kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus berdasarkan setiap mereka Hendaknya untuk sesuai dengan menerimanya. apa kandungan Kemudian dalam ayat surah itu yang Ali diminta, Imran ayat bukan 51 ayat katakan di ayat situ, yang lain. inna Kok ayat yang lain rabbi banyak wa diterangkannya. rabbukum Jadi fa'buduh tak pas hadza tu. siratum mustaqim. Sampai situ. Sesungguhnya Allah itu Itu yang Tuhanku dan Tuhanmu. didalami. Oleh karena itu sembahlah Dia. Tapi dah Itulah ikut jalan lain. yang lurus. Dia tak Jadi muat, jalan dia yang tak muat lurus dia itu kecil. hanya Tapi karena menyembah terlanjur Allah ada cara. dengan Kalau tidak tak sebetulnya bisa dihilangkan mensyiddakkan cara segala kau. sesuatu Itu sesuai dengan ada kemarin peserta yang tak. disampaikan Rizal bagaimana intisari. cara kita bertauhid kepada Allah Sudah ada yang memenuhi dijelaskan pendapat oleh orang. Al-Quran Itulah dan ego As-Sunnah. seorang-seorang. Dalam Nanti surah Samuel Al-Imran dengan ayat ada 101 Allah berapa orang berfirman, itu kan "Waman tak boleh wa may tengok kamus. ya'tasim Kita memang billahi dasar faqad basicnya hudiya kamus. ila siratim Langsung keluar. mustaqim." Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan Allah. Dah berapa kali Agama Allah dimaksud dibilang. adalah agama Islam. Jadi dalam berpegang kepada agama Islam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya. Peganglah teguh-teguh Al-Quran dan Sunnah. Kalau Oleh kan karena bisa itu juga untuk kan memegangnya tentu kita harus bisa memahami lah Al-Quran dijelasin dan dengan Sunnah. hadis juga tak apa-apa. Al-ayah dari Tapi di intisari dari ayat itu yang minta 101 surah tak Al-Imran. mengulang-ulang Dalam surah apa. An-Nisa ayat 68 Allah berfirman, Grammarnya dia. "Wahadainahum siratam mustaqima." Kami pasti tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Jalan yang lurus tadi sudah jelaskan. Apa itu dalam surah Al-An'am 126 Allah berfirman, "Wa hadza siratu rabbika mustaqima faqad fassalna ayatil qaumi yatazakkarun." Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Sungguh kami telah menjelaskan secara rinci ayat-ayat kami kepada orang yang mengambil pelajaran. Al-An'am ayat 2126. Dalam Al-An'am 161 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinang kiaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah hai Muhammad bahwa sesungguhnya Tuhanku telah membimbingku kepada jalan yang lurus, agama yang benar, yaitu agama Ibrahim yang lurus, dan dia Ibrahim tidak termasuk orang musyrikin, orang musyrik. Surah Al-An'am ayat 161. Dalam surah As-Su'ara ayat 54 Allah berfirman berkenaan dengan ayat ini, siratillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur, yaitu jalan Allah yang miliknya lah yang apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ketahuilah bahwa Allah lah segala urusan, kepada Allah lah segala urusan itu akan kembali. As-Surah ayat 54. Kemudian dijelaskan lagi dalam surah Hijr ayat 41 Allah berfirman, qala haza siratun alayya mustaqim. Allah berfirman, inilah jalanku. Inilah jalan yang aku jamin ditunjukkan kepada hamba-hambaku itu. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Al-ayah surah Al-An'am ayat 151. Jangan kamu ikuti jalan-jalan lain sehingga mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Allah menjelaskan dalam surah Al-An'am ayat 155. Maka situ dikatakan, wahaza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan lagi diberkahi. Maka ikutilah dan bertakwalah kamu agar kamu dirahmati.
Kemudian Al-Baqarah Oh, oh. 117 Allah menjelaskan kepada kita untuk mengikuti Alkitab itu Al-Quran. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alpaina alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna say'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, maka mereka menjawab, tidak, kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati oleh nenek moyang kami. Nah, inilah yang jadi persoalan yang menyebabkan manusia sesat karena mengikuti kebiasaan nenek moyang kami. Awalau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun dan tidak mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mengikuti orang yang tidak dapat petunjuk, ikut kebiasaan nenek moyang, itu akan menyebabkan menjadi sesat. Dalam surah Al-Baqarah, ada Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam hal ini kita harus benar-benar mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pesan ayat ini. Jangan mengikuti apa dalam hal apapun, dalam hal beramal, dalam hal agama, mengikuti dengan adanya penyesuaian oleh pihak tertentu, itulah suatu hal yang kita tidak akan diampuni dosanya dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas sekali, ikutlah Nabi dengan apa yang diturunkannya. Kalau dia kerjakan, kita kerjakan. Kalau dia tinggalkan, kita tinggalkan. Kalau dia tidak kerjakan, kenapa kita kerjakannya? Kemudian dijelaskan lagi dalam surah Ali Imran 95, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah hai Muhammad, maha benar Allah dalam firman-Nya, maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan dia tidak termasuk orang musyrik. Kemudian dalam mengikuti apa yang disampaikan dalam Al-Quran, Allah berfirman lagi dalam surah Al-An'am ayat 6, ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa itu Al-Quran yang diwahyukan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Dia. Berpalinglah pula dari orang-orang musyrik. Nah, itu dikatakan situ. Kemudian dijelaskan lagi dalam surah Al-A'raf ayat 3. Wattabi'u ma unzila ilakum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti pelindung selain daripada Dia, selain daripada Allah. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Dalam surah Al-A'raf ayat 158 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a allazi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyal umiyyal lazi yu'minuna billahi wa kalimatihi wattaba'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah hai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan
Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan, yaitu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tiada Tuhan selain Dia, ya, serta Dia yang menghidupkan, yang mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Maka ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Ayat ini pesan kepada kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan dijelaskan pula dalam surah An-Nahl ayat 123. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif, dia tidak termasuk orang musyrik. Dalam surah Toha ayat 90 Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama putintum bih inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Sungguh sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi percobaan dengannya, itu patung anak sapi, dan sesungguhnya Tuhanmu ialah yang Maha Esa, yang Maha Pengasih. Dia tiada, maka ikutilah aku dan taatlah kepada perintahku. Kemudian dalam surah Al-Ankabut ayat 12 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala allazina kafaru lillazina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'in nahum lakazibun. Orang-orang kufur berkata kepada orang yang beriman, ikutilah aku, ittabi'um sabilana wal yahmil khatayakum, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa kamu. Padahal itu wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'i, padahal mereka tidak sanggup sedikit pun memikul dosa-dosa mereka sendiri. Innahum lakazibun, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu maksudnya benar-benar para pendusta. Dalam surah Al-Luqman ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabis syair. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami justru hanya mengikuti kebiasaan nenek moyang kami, yang kami dapati dari nenek moyang kami. Nah, apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan merayu mereka ke jalan azab api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Itu makanya perlu diperhatikan, jangan salah ikut. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33, surah 33 ayat 2, wattabi' ma yuha ilaika min rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabir. Ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Dalam surah Yasin ayat 20 Allah berfirman, Wajah amin aqsal madinati rijulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datanglah dengan bergegas dari ujung kota seorang laki-laki. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Menurut para mufassir, laki-laki itu adalah bernama Habib An-Najjar. Surah Yasin 21 Allah berfirman, ittabi'u ma malaisa alakum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta
mimbalan dalam berdakwah kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam surah Az-Zumar ayat 39, ayat 55, surah 39 Allah berfirman, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtah wa antum la tash'urun. Ikutlah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sebelum azab datang kepadamu secara mendadak, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Kemudian dalam surah Al-Ghafir, surah ke-40, ayat 38, Allah berfirman, wa qala allazi aman ya qaumittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Orang-orang iman itu berkata, wahai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu kepada jalan yang benar. Surat Al-Ghafir 30 ayat 38. Dalam surah Zurub, surah ke-43 ayat 61, Allah berfirman, wa innahu la'ilmun la'ilmul lis-sa'ati fala tamtaruna biha wattabi'uni hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya dia, maksud dia Isa, itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-sekali kamu ragu tentang hari kiamat. Maka ikutilah petunjukku, inilah ada jalan yang lurus. Zuhruf ayat 61. Dijelaskan pula dalam surah Ad-Jasiyah ayat 18, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa ja'alnaka ala syari atim minal amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat dari agama, urus agama itu, maka ikuti pula syariat itu, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Fa iza qara'na fattabi'u qur'ana. Apabila kami telah membacakan kepadanya, ikutilah bacaan itu. Al-Qiyamah ayat 18. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Al-An'am ayat 153. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembacaan tadabbur surah Al-An'am ayat 153. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan tadabbur ini akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan iman kita. Maka itu kita haruslah bersyukur, istiqomah dalam mempelajari Al-Quran sehingga kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Itulah harapan kita semua. Semoga kita tidak turun di tempat istirahat, tapi harus jalan terus mengikuti kendaraan Al-Quran ini sehingga kita sampai termasuk orang yang menang sesuai dengan tujuan dari manusia untuk bertemu dengan Tuhannya. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini memberi manfaat bagi kita semua. Namun tidak terlepas dari kelemahan manusia, pasti ada kekeliruan. Atas kekeliruan itu mohon dimaafkan kepada yang banyak. Kemudian kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.